Shalom teman-teman semua, berjumpa kembali dalam kanal YouTube Yunani Koine. Kali ini kita akan mengupas, mempelajari cara belajar Alkitab dari bahasa aslinya, tetapi yang dari PL, dari Perjanjian Lama. Ya, seperti kita tahu, Perjanjian Lama adalah hurufnya, bahasanya bahasa Ibrani. Ya, nah ini sudah terpampang di sini buku-buku yang biasa saya pakai, ya, Strong Concordance, sama seperti yang lalu. Terus kemudian ini Alkitab bahasa Ibrani Indonesia. Kemudian ini ada Wine, ya, Expository Dictionary, yang PL dan PB. Ya, jadi Wine ini yang buku saya cuman PB, nanti kita akan pakai yang PL dan PB. Oleh karena itu kita memanfaatkan media sosial. Teman-teman perlu wifi yang stabil. Ya. Kemudian buku pengantar bahasa Ibrani. Ini saya pakai. Kemudian kamus singkat, ya, bahasa Ibrani Indonesia. Ini pun saya pakai. Kita mulai dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Saya akan baca lebih dulu ayatnya, ya. Ini Alkitabnya. Kalau Alkitab bahasa Ibrani kita bacanya dari belakang ke depan, ya. Nah, urutan pengkhotbah ini berbeda dengan yang urutan dalam bahasa Indonesia. Ya, kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 13 saya dekatkan, semoga nanti terlihat ini, ya. Apakah terlihat ini ayat 13? Mana ini? Ya, kelihatan ya, ayat 13. Kita akan baca sebagian saja. Saya coba dekatkan supaya jelas, ya. Sebagian daripada ayat 13. Bunyinya begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Teman-teman, kita khususnya menyoroti akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Ya, takutlah akan Allah. Ini yang kita fokuskan pada sesi ini. Ya. Nah, kemudian saya akan baca dalam bahasa Ibraninya. Ya, mana kelihatan? Iya, kelihatan ya. Ini ya, mulai dari sini ya. Saya akan baca pelan-pelan. Teman-teman coba lihat ya. Sof, Dafar, Hakol, Nisma, Et Ha Elohim, Yera. Ya, jadi bacanya dari sini tadi ya. Dari kiri ke kanan. Ya, jadi Sof, Dafar, ya, Sof. Ya, ini Sof, Dafar, Hakol, Nisma, Et Ha Elohim, Yera. Stop sampai di sini. Akhir daripada segala sesuatu ialah takutlah akan Allah. Ya, nah ini. Nah, bagaimana kita melihat dulu takut? Takut itu tadi Yera, ya. Bagaimana kita mencari Yera? Maka langkah paling tepat adalah kita mencari Yera ini nomornya Strong Concordance berapa. Ya, bisa seperti itu. Nah, sebelum itu kita coba lihat pendahuluannya. Pendahuluan kitab Pengkhotbah kita bisa tahu dari mana, supaya ada gambaran ya. Kenapa bisa keluar sampai ayat 13 dari pasal 12. Nah, kita akan manfaatkan media sosial, yaitu aplikasi Sabda. Kalau teman-teman buka klik Sabda, kemudian Pengkhotbah 12 diklik, maka tidak ditampilkan di sini ya. Karena nanti ya saya harus tampilkan laptop saya, tidak cukup kameranya. Ya. Nah, terlalu lama. Teman-teman semua punya laptop atau HP juga bisa ya. Jadi ketika diklik
sabda pengkhotbah pasal 12, maka di kanan biasanya muncul tanda kotak kecil gitu, ada tandanya plus atau minus gitu ya, box temuan ya, box temuan. Kemudian bawahnya PA dengan AI. Bawahnya lagi latar belakang dan sejarah. Nah, karena YouTube Yunani Koine ini belajar Alkitab dari bahasa aslinya, itu berlandaskan dua hal, teman-teman. Tidak boleh lupa. Yaitu yang pertama berdasarkan tekstual, teks bunyinya teks Alkitab yang tadi kita udah baca. Dan yang kedua adalah latar belakang sejarah. Nah, dari aplikasi Sabda ini, maka kita klik latar belakang dan sejarah. Diklik. Kemudian apa yang terjadi? Kalau kita ngeklik, maka keluar penjelasan. Nah, didapat 4 poin di situ. Kalau teman-teman baca. Sekali lagi saya tidak tampilkan ya, untuk mempercepat. Teman-teman bisa lakukan itu sendiri. 4 poin tentang pengkhotbah ya, artinya pendahuluan. Yang pertama, kita melihat bahwa menurut tradisi Yahudi, maka kitab Kidung Agung ini ya, kitab Kidung Agung itu dikarang pada saat Salomo masih muda. Nah, kalau kitab Amsal gimana? Itu dikarang atau ditulis oleh Salomo pada saat dia setengah tua. Artinya dia ada di puncak kejayaan, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kitab pengkhotbah. Nah, kitab pengkhotbah itu diyakini menurut tradisi Yahudi sejarah ya, diyakini ditulis oleh Salomo pada hari-hari terakhirnya Salomo. Jadi ketika Salomo sudah tua. Nah, yang kedua, itu tadi yang pertama ya. Latar belakang yang kedua, kita ketemu bahwa di pengkhotbah itu 29 kali ditulis hidup di bawah matahari. 29 kali loh. Dalam 12 pasal. Artinya rata-rata setiap pasal ada tertulis 2,5 kali hidup di bawah matahari. Hidup di bawah matahari. Nah, ini penting. Ini poin penting. Bahwa yang diucapkan oleh pengkhotbah itu mayornya bagaimana keadaan atau situasi kondisi hidup di bawah matahari. Ya, yang ketiga, faktor yang ketiga. Apa pelajaran dari itu? Kalau kita lihat baca pengkhotbah ya, tentu teman-teman harus baca, maka kita ketemu waktu kita muda, menurut kitab pengkhotbah, kita perlu menikmati. Menikmati dalam konteks apa? Lah, baca pengkhotbahnya ya. Nah, itu ada terdapat di dalam pasal 11 ayat 9 dan 10. Kita tidak baca juga. Kemudian di saat muda itu, bagaimanapun juga lebih penting untuk mengabdikan diri pada Sang Pencipta. Siapa itu pencipta? Allah. Yang tadi dikatakan, takutlah akan Allah, gitu ya. Nah, itu ada di pengkhotbah 12 ayat 1. Kemudian, menunjukkan satu tekad bulat dan semangat untuk tetap takut dan berpegang pada perintah-perintahnya. Nyanyanya Allah tentu. Ya, itu ada di pasal 12 ayat 13 dan 14. Terakhir, untuk menemukan arti hidup dari poin yang ketiga ini, maka pengkhotbah ini ditulis. Menemukan arti hidup itu apa? Makanya ditulis ayat yang sekarang kita akan coba pelajarin, ya. Kita lihat lebih dalam, yaitu akhir daripada semuanya adalah takutlah akan Allah. Akhir daripada semuanya. Karena itu, pengkhotbah ini menasihatkan kepada kita semua, teman-teman ya, yang mungkin lebih muda, tentunya lebih muda, mungkin juga ada yang seusia saya, enggak apa-apa. Tapi akhirnya intinya begini, ingatlah Allah pada masa muda, supaya tidak menyesal di
di saat tua. Kenapa? Karena harus mempertanggungjawabkan atas hidup yang sia-sia kepada Allah. Nah, ini kalau kita melihat latar belakang sejarah. Nah, kita tahu sekarang latar belakang sejarah mengatakan demikian. Sekarang kita akan lihat, ya, Yera tadi. Yera itu bahasa kata dasarnya Yare. Ya. Nah, kemudian tadi saya sudah katakan harus ketemu nomornya Strong Concordance. Kenapa? Penting banget nomor Strong Concordance. Supaya apa? Yang pertama, kita tidak salah mengartikan. Yang kedua, kita tidak jadi penyesat terhadap jemaatnya Allah. Bukan jemaat kita loh. Ya, kita dipercaya punya jemaatnya Allah. Atau teman-teman kita. Atau saudara-saudara kita. Siapapun yang ada di dekat kita. Supaya kita tidak salah. Ya, karena itu kita harus memperhatikan. Sekarang kita cek Strong Concordance. Ya, berdasarkan ini ya, buku ini ya. Maka di Strong Concordance ini kita sebetulnya bisa tahu sih. Tahu juga apakah itu verba, kata kerja, ataukah itu nomina, kata benda, ataukah itu adjektif, kata sifat, atau kata keterangan, atau kata sambung, dan lain-lain. Ya, kita bisa mengetahui. Ini penting. Ya. Nah, sekarang kita buka Strong Concordance. Kalau kita membuka Strong Concordance, maka kita bisa tahu kata tadi Yera itu tadi. Harus ketemu nomornya ya, supaya kita tahu kata dasarnya. Kata dasarnya saya bilang Yare. Ya. Maka Yare itu takut ya. Nomor 1, kita bisa lihat dari kata takut atau fear. Ayo kita coba ya, buka ya. Fear. Strong Concordance. Kita buka kata fear, takut, ya. Itu ada di halaman depan, ya. Semua kitab ada di sini, ya. Ada tulisannya masing-masing. Nanti kita akan lihat lagi sebentar. Yare. Saya udah batasin supaya lebih cepat, ya. Oke, ya. Yare, di manakah Yare? Fear ya. Fear. Ya, ini ya. Fear ya, kelihatan ya. Mana tadi pensilnya? Ya. Fear ya, kelihatan ya. Fear ya di sini ya. Kelihatan? Oke. Sekarang kita cari pengkhotbah. Di manakah pengkhotbah? Pengkhotbah. Oke, ini ya. Ya, pengkhotbah ya. Pengkhotbah 12 ayat 13. Nah, ketemu. Fear God and keep his. Ya, di sini tulisannya bahasa Inggris, gampang ya. Artinya kalau teman-teman kurang menguasai, pakai Google Translate. Ya. Kita lihat nomornya 3372. Nah, 3372. Catat ya, 3372 ya. Ini yang langkah pertama. Cari di ayatnya, kitab ayat, kemudian cari ketemu nomornya. Atau kalau kita sudah tahu nomornya, kita cari di nomornya. Ya, misalnya kalau kita buka aplikasi Sabda itu juga, ya, kemudian kita ketik Pengkhotbah 12 ayat 13, langsung ketik paralel. Maka akan keluar nomor-nomor Strong Concordance di situ. Ya, mempermudah kita. Nah, sekarang kita lihat kalau nomornya sudah ada dari tadi ya, Pengkhotbah 12 ayat 13 paralel tadi ya, paralel. Kemudian kita lihat 3372 di mana nyarinya? Di belakang ini ada bukan di belakang menurut kita ya, tapi menurut bahasa Ibrani ini di depan. Karena dari belakang lihatnya menurut konsep Indonesia. Yang dari depan ini kitab bahasa Yunani.
Kita tidak lihat karena ini bahasa Ibrani perjanjian lama. 3372. Nah, 3372. Mana? Ya, ketemu. 3372. Kan tadi dari ini. Dari aplikasi tadi ya. Paralel tadi ya. Kemudian kita ketemu. Nih, 3372. Kelihatan ya? Oke, saya harap kelihatan. Jelas. 3372 Yare. 3373. Dari mana? Dari 3372. Lihat 3372 Yare. Gitu ya. Tetapi di Alkitab di nomor strong Pengkhotbah 12 ayat 13 337 berapa? 3372 ya. 3372 yang di itu tadi aplikasi ya. 3372. Maka kita lihat sekarang 3372 Yare. Hati-hati loh teman-teman. Karena 3372 dan 3373 bacanya sama, Yare. Bedanya di mana? Bedanya di nikutnya tanda bacanya. Kalau teman-teman lihat ini, nah mana lihat nih. Nih tanda bacanya ya, 3372 dan 3373 beda tanda bacanya. Ya, beda. Nah, jadi penting untuk menentukan. Karena kalau kita salah menentukan nomor strong konkordan, kita juga salah nanti menerjemahkan seperti tadi saya bilang. Ya. Apakah ini kata kerja atau kata benda? Saya kasih contoh. Pentingnya melihat kata benda atau kata kerja. Pentingnya melihat nomor strong konkordan. Saya kasih contoh ya. Ini tulisan saya supaya teman-teman lihat. Contohnya ini. Nomor 1 ini lihat nih. Ya. Ini bacanya call. Atas sama bawah sama ya. Sama ya, call. Tapi nomor strongnya beda. Yang satu 3605, yang satu 3606. Yang atas adalah nomina. Ya, nomina artinya kata benda. Yang bawah kata sifat. Tentu lain terjemahannya ya, pemahamannya juga lain. Ini call sama persis, cuman beda nomor strong konkordannya. Ya. Nah, ada lagi. Saya coba tunjukkan sekarang. Nih contohnya. Ini lebih seru lagi. Saya ingin menunjukkan betapa pentingnya strong konkordan. Nomornya. Ini bacanya call semua dalam bahasa Indonesia. Tapi kita lihat, coba lihat di situ. Call-nya yang satu pakai K, yang satu pakai Q. Ya, bacanya bahasa Indonesia sama. Yang dua terakhir sama-sama pakai Q, tetapi yang satu pakai nikut, yang satu pakai matres leksionis. O-nya. Beda. Ya. Nah, mau pakai nikut atau pakai matres leksionis, artinya sama. Call itu memanggil. Tetapi yang atas, itu call itu artinya semua. Kembali lagi ke atas tadi, yang contoh pertama kita lihat. Loh, ada 3605, ada 3606. Memanggil kodenya berapa strong? 6963. Nah, contoh ini menjelaskan kepada kita, teman-teman, betapa pentingnya. Penting banget nomor strong konkordan supaya kita tidak salah. Pak, ini sekarang, Pak Andreas ini sekarang kan Pak Andreas pakai buku fisik. Gimana kalau saya pakai medsos wifi? Ada, cari ketik. Ya, ada. Tapi karena saya pakai fisik, saya punya fisiknya, ya saya perlihatkan secara fisik. Ya, yang tadi saya yang medsosnya teman-teman tinggal klik aja. Lanjut sekarang, ya. Sekarang lanjut. Sudah ketemu ya? Nomor strong bisa dari kata fear-nya, takut, atau bisa dari nomornya. Ketemu 3372. Sekarang apa arti Yare? Ya kan, penting kok. Bahasa Indonesia kan cuma takut aja. Betulkah? Di dalam bahasa Ibrani, Yare itu juga takut, sama seperti pemikiran dalam konsep Indonesia. Ya.
Maka kita akan buka sekarang. Wines, tetapi expository dictionary, tapi yang ada perjanjian lamanya dan perjanjian baru. Saya tidak punya fisiknya, harus buka di media sosial, aplikasi. Ya. Ada, saya ketemu yang apa? Tidak pakai wifi itu apa namanya? Yang offline, ya, PDF yang offline ada. Jadi teman-teman mau buka dimanapun bisa. Ya, saya masukkan di HP saya kalau itu. Nah, karena HP saya buat rekaman tidak bisa saya liatin gitu ya. Tetapi ada. Jadi cari yang wine, tulisannya Vine, ya, sama tulisannya ini, ya, Vine gini, ya. Tetapi perjanjian lama dan perjanjian baru, gitu, ya. Coba ini sekarang saya coba dekatkan dulu ya lampunya ya supaya lebih jelas ya. Nah, saya berharap lebih jelas nanti lampunya kejauhan supaya menghindari bayang. Nah, kalau kita buka di wifi, di aplikasi Wine, cari kata fear. Karena wine itu berdasarkan bahasa Inggris. Jadi kosakatanya harus bahasa Inggris dulu. Fear, ini halaman 134 sampai dengan 135. Jadi penjelasan tentang fear, tentang yare ini ada di 3 halaman. Ketemu. Ya, setelah buka ketemu, maka di situ tercatat ada 1 kosakata verba, kata kerja, dan ada 2 kosakata nomina atau kata benda. Kata kerja cuma 1, yaitu yare, nomor strongnya 3372. Jadi tidak salah lagi, yare cuma 1, takut. Ya, kita tidak berbicara tentang nomina, definisi, ya, arti esensinya, tetapi kita berbicara tentang kata kerja, verba, yare. Nah, dari hasil tersebut, kita jadi sudah tahu sekarang, ya, ditambah di mix dengan aplikasi tadi ya, maka yakin yare itu pasti kata kerja dan nomor strongnya 3372. Jangan salah ya, penting nomor strongnya ya teman-teman ya. Bisa didapat di offline. Kemudian yang penting kan sekarang kalau dari tadi sudah dibuka halaman 134 sampai 135, yang penting artinya yare itu apa? Apakah sama seperti bahasa Indonesia? Maka ketika kita buka itu, artinya ada gabungan dari 4 pemahaman. Yang pertama, yaitu takut. Memang takut. Yang pertama itu memang mengandung unsur takut kepada orang atau sesuatu. Tetapi yang kedua, yang bersamaan dengan itu, ya, ini takutnya itu dalam arti berdiri, artinya menghormati, ya, bukan duduk, bukan berbaring. Berdiri, nah ini konsep budaya ya. Orang berdiri, bahasa Ibrani, orang Ibrani berdiri itu merupakan pencerminan penghormatan dibandingkan ngomong sambil duduk, melakukan sesuatu sambil duduk. Beda ya. Jadi berdiri dalam suasana kekaguman. Jadi takutnya itu dalam arti kagum. Bukan takut dalam arti kita berhadapan dengan singa yang akan menerkam kita. Tidak. Ya. Berdiri dalam suasana kekaguman dalam arti apa? Kekaguman untuk mengakui kekuatan atau posisi dari yang layak dihormati. Siapa? Allah. Ya, yang layak dihormati. Teman-teman, kalau berbicara tentang yang layak dihormati Allah, itu kan kalau kita orang Kristen yang takut dihormati adalah Allah. Kalau bukan, berarti ada sesuatu yang lain. Jadi bisa pemahamannya, bisa juga seperti itu. Ya, bisa juga. Tetapi kita jangan lupa, ini Alkitab bahasa Ibrani dibuat dalam suasana budaya Yahudi, Ibrani,
Dan kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak boleh mementingkan salah satu. Jadi mengakui, kemudian yang kedua adalah tunduk secara sukarela. Ya, jadi Yare ini dalam suasana kekaguman mengakui kekuatan orang yang layak ditinggikan dan layak dihormati, yaitu Allah. Dan tunduk secara sukarela. Ketiga, ini penting. Yare, kata verba, kata kerja. Ketika kita ketemu yare, kata kerja, maka artinya mutlak. Mutlak ya. Dalam sifat-sifat kudus dan surgawi dari seseorang. Yare, kata kerja, diartikan secara mutlak dalam sifat-sifat kudus atau suasana surgawi dari seseorang. Siapa itu? Kita tadi mengakui bisa Allah, bisa yang lain. Tetapi kalau kudus dan surgawi sudah pasti Allah, bukan yang lain. Ya, paham ya sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, faktor yang keempat, arti yare. Yare ini ada di 330 kali tercatat di dalam 39 kitab perjanjian lama. Artinya apa? Artinya masing-masing di setiap kitab perjanjian lama rata-rata 8,5 kali disebut takut yare, kata kerja, kepada seseorang dalam sifat-sifat kudus dan surgawi, yaitu Allah, bukan yang lain. Ya, nah sampai di sini teman-teman kita sekarang mengetahui bahwa Yare ini dari sejak muda, kecil, muda dan seterusnya, maka pengkhotbah mengatakan akhir daripada semuanya itu takutlah akan Allah. Yarelah akan Allah. Yare kepada Allah. Yare dalam arti berdiri dalam suasana kehormatan, kekaguman untuk mengakui sesuatu atau Allah yang layak ditinggikan dan dihormati secara sukarela. Ingat, yare, kata kerja, secara mutlak diartikan dalam sifat-sifat kudus dan surgawi dari seseorang. Jadi pasti kepada Allah. Ya. Sekarang Allahnya seperti apa? Ya, Allahnya seperti apa? Kita akan bertemu pada bagian berikutnya, yang kedua, untuk berbicara Allah yang ada di dalam Pengkhotbah 12:13. Simak terus dan silahkan nanti buka kembali di dalam sesi yang kedua. Tuhan memberkati kita semua teman-teman ya. Haleluya.